Sapta, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pada hakikatnya, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk dapat tumbuh secara penuh sehingga ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadikan dirinya menjadi orang yang mandiri. Ada 3 pertanyaan yang dapat menuntun saya untuk membuat kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pertama, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu menciptakan murid sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, saya selalu menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Kedua, pembelajaran menerapkan teori tabula rasa, yaitu menganggap murid ibarat kertas putih yang kosong sehingga saya dapat mengisi dan menulisnya dengan pengetahuan dan wawasan yang saya inginkan. Ketiga, saya lebih fokus pada ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajaran, saya masih menggunakan metode ceramah, memberi contoh soal, kemudian memberi latihan soal pendalaman materi. Saya selalu mengabaikan karakteristik masing-masing peserta didik, di mana mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Keempat, proses pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, saya meyakini bahwa ruang kelas merupakan tempat yang paling tepat untuk siswa belajar dengan konsentrasi. Selain itu, saya juga dapat mengontrol suasana kelas sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik, aman, dan tertib. Dan yang kelima, penanaman pendidikan budi pekerti hanya pada mata pelajaran tertentu saja seperti pendidikan agama dan PPKN dan tidak terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini sangat jauh berbeda dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, maka yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pertama, menjadikan pendidikan yang berpusat pada murid, yaitu menuntun anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Anak harus diberikan kemerdekaan belajar untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, siswa bukanlah kertas putih yang kosong, melainkan kertas putih yang sudah ada coretan samar atau buram
berupa sifat atau perilaku yang baik ataupun yang tidak baik. Maka dari itu, tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan sifat atau perilaku anak yang baik dan secara perlahan mengubah atau menghapus sifat atau perilaku anak yang tidak baik. Ketiga, saya harus membuat metode atau model pembelajaran yang menarik sehingga murid tidak merasa bosan dalam belajar. Sebagai seorang guru, saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa merasa bahagia dalam belajar. Keempat, pembelajaran tidak selamanya berada di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Hal ini dilakukan agar murid mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dan kontekstual. Dan yang kelima, pendidikan budi pekerti harus terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Selain itu, agar karakter dan budi pekerti anak dapat tumbuh dengan baik, maka harus dilakukan pembiasaan yang dapat mengubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik. Dengan memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan karakter dan gaya belajar murid, berpusat pada peserta didik, kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, variatif, yaitu pembelajaran yang tidak membosankan, dan kreatif. Selain itu, saya juga berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan, serta teladan bagi murid dalam perkataan dan perbuatan. Mengutamakan budi pekerti, memperhatikan kodrat anak, dan menjadi guru yang dapat menginspirasi. Berdasarkan jawaban atas ketiga pertanyaan pemantik yang telah saya buat di atas, dapat saya buat kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu guru. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.